warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjilal Muadah Pakuma dengan NIM 2311010013. Saya dari kelas A dengan prodi Bahasa dan Sastra Arab, ingin menceritakan tentang berinvasinya bangsa Mongol ke wilayah Islam. Di sini saya ingin memperkenalkan bagaimana sih bangsa Mongol itu dan bagaimana latar belakang bangsa Mongol tersebut. Nah, bangsa Mongol ialah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang menuju dari arah utara ke wilayah bangsa Mongolia. Bangsa Mongol juga merupakan masyarakat yang nomaden, yaitu masyarakat yang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak menetap pada satu tempat saja. Lalu bangsa Mongol juga menjalani kehidupan barbar, yaitu tidak mengenal kebersihan dan memakan semua daging binatang. Lalu namun di sisi lain, bangsa Mongol juga dikenal pemberani, sabar dan kuat menahan rasa sakit saat diintimidasi oleh musuh. Nah, bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan. Pada 1251 Masehi, kakak tertua Hulagu Khan yang bernama Mongke naik tahta kekhanan agung bangsa Mongol. Dari awal pemerintahannya, ia telah berambisi untuk meluaskan kekuasaannya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah terjangkau oleh bangsa Mongol. Di sisi lain, kekhalifahan Bani Abbasiyah telah mengalami penurunan sejak wafatnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Semuanya memburuk di saat Khalifah Al-Mutasim naik tahta. Di sana banyak sekali terjadi pemberontakan perebutan kekuasaan. Hal ini membuat bangsa Mongol yang pada saat itu telah berhasil menguasai Khurasan dan Iran menjadikan Baghdad sebagai target penaklukan berikutnya. Jadi pada 1257 Masehi, Hulagu datang bersama dengan 2000 pasukannya. Akan tetapi Hulagu memberikan masa tenggat untuk Khalifah Al-Mutasim. Namun di saat itu Khalifah Al-Mutasim tidak memberikan jawaban apapun. Lalu di tahun 1258 Masehi, Hulagu datang lagi bersama dengan pasukannya, langsung menerobos pertahanan Bani Abbasiyah. Mau laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak semua dibantai dengan kejam oleh bangsa Mongol. Maka dari itu sangat banyak sekali dampak serangan Mongol ke wilayah Islam, yaitu hancurnya segala peradaban Islam dan pusaka-pusaka yang telah dibuat beratus-ratus tahun lamanya. Lalu banyaknya penduduk yang terbunuh, masjid-masjid Bukhara yang terkenal sebagai pusat pengetahuan dan pusat ibadah dijadikan kandang kuda oleh pasukan Mongol. Lalu timbulnya wabah penyakit pes dikarenakan mayat-mayat yang tidak sempat dikebumikan. Lalu dihanyutkannya kitab-kitab yang dikarang oleh ilmu pengetahuan ke dalam sungai Dajlah sehingga sungai itu menjadi hitam dikarenakan tinta yang larut di dalamnya. Lalu hancurnya Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah serta fasilitas perpustakaan hilang dan lenyap dibakar oleh Hulagu Khan. Dan runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah dan mundurnya kekuasaan politisme Islam. Nah, setelah bangsa Mongol mengalahkan Bani Abbasiyah, bangsa Mongol pun merencana untuk menyerang Mesir. Di sisi lain, Mesir sangat terancam akibat bangsa Mongol. Diakibatkan bangsa Mongol telah menduduki sebagian besar dari dunia Islam. Di saat itu pula, pemimpin Mesir baru saja meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yaitu Ali. Akan tetapi, Ali masih berusia muda dan tidak pandai dalam memilih kebijakan. Maka dari itu, di tahun 1259 Masehi, Ali pun mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu Saifuddin Qutuz. Setelah beberapa hari Qutuz dilantik sebagai sultan, utusan dari Mongol pun datang ke hadapan Qutuz dengan memberikan surat, yaitu yang berisi tentang penghinaan dan ancaman untuk negeri Mesir. Qutuz pun marah dan memerintah untuk pasukannya menangkap dan membunuh pasukan Mongol, lalu memenggal kepalanya dan ditancapkan di gerbang pintu untuk memberikan jawaban dari surat tersebut. Mengetahui hal itu, Hulagu pun marah dan mempersiapkan jenderal dan pasukannya. Lalu berperanglah kedua pasukan tersebut.
dan pada tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah, dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh Saifuddin Qutuz. Namun setelah itu, Mongol berkontribusi untuk membangkitkan kembali peradaban Islam. Bermulanya karena kebajikan Genghis Khan yang bercenderung menghargai kemajemukan agama rakyat jajahannya. Kala itu, para pemuka agama seperti properti tempat ibadah tidak dikenakan pajak lagi. Lalu Genghis Khan pun sudah meliburkan hari-hari besar keagamaan. Ketika Genghis Khan sudah mulai melemah, ia pun membagi kekuasaannya menjadi 4 wilayah, dan yang paling berpengaruh di wilayah Islam yaitu dinasti Chagatai, dinasti Ilhan, dan dinasti Golden Horde. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.